Halo sobat anime, gas lagi Feng Hao. Langsung aja kita gaskan lah. Push terus, kejar. Masih jauh banget nih. Masih ada sekitar 100 chapter lagi yang belum dikejar sampai bisa ngejar punya sebelah. Waduh. Yaudah yuk, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao dirinya yang harus bertarung kembali untuk kesekian kalinya demi merebut posisi kerajaan Xilan ada di peringkat atas, membuat dirinya harus bertarung melawan perwakilan dari kerajaan kelas atas. Dan jelas pertarungan dengan orang-orang yang berasal dari kerajaan kelas atas tidaklah mudah bagi Feng Hao. Namun dengan kemampuan yang dimiliki oleh Feng Hao yang telah bertarung cukup panjang membuat dirinya harus sedikit kelelahan. Dan itu memaksa dirinya harus memulihkan diri dengan menggunakan farmakop miliknya. Yah, ini lebih baik sambut dari Feng Hao. Namun uniknya, ternyata lawannya pun sama. Saat ini lawannya, dia menggunakan farmakop juga yang membuat orang itu dapat memulihkan diri setelah pertarungan yang cukup panjang dengan Feng Hao. Dia juga seorang alkemis rupanya. Dan sepertinya dia ada di tingkatan Xuan, pikir dari Feng Hao. Namun karena kini telah pulih kembali, si Kroci dia pun kembali melepaskan kekuatannya dengan memanggil badai es. Dengan menggunakan atribut es miliknya dan juga dikombinasikan dengan spirit weapon dapat membuat Feng Hao dirinya harus berhati-hati dan harus melindungi diri dengan menggunakan tangan kilin miliknya. Gila, dia sangat kuat. Dan jika terus seperti ini, aku tidak akan dapat memenangkan pertandingan ini. Maka dari itulah Feng Hao dia pun berencana untuk menggabungkan atribut es dan juga api di tangan kilin miliknya. Bagaimana kalau aku mencoba untuk menggabungkan semua kekuatanku di tangan kilin ini? Pikir dari Feng Hao. Dan begitu dirasa telah cukup balance, Feng Hao dia pun mencoba menghajar lawannya hingga membuat lawannya harus sedikit terpukul mundur. Tapi si Kroci ini ternyata dia cukup kuat. Bahkan ketika dia harus mundur saja, dia sempat melepaskan serangan ke arah Feng Hao. Walaupun serangan itu masih dapat ditahan. Dan jelas pertarungan yang intens itu membuat mereka yang menyaksikannya khawatir dengan kondisi Feng Hao yang memang terlihat sangat tertekan. Kakak Feng, apakah dia akan baik-baik saja? Kenapa dia tidak mencoba untuk menyerang? Sambut para ciwi-ciwi ini. Dan hal yang sama pun dipikirkan oleh senior Nan yang memang saat ini dia melihat Feng Hao yang cukup tertekan. Hei, anak itu, apakah dia saat ini kekuatannya telah habis? Tapi begitu senior Nan dia melirik ke arah tangan dari Feng Hao, dia percaya kalau Feng Hao tidak telah kehabisan energi. Tidak, tangan kilinnya itu masih terlihat sangat kuat. Sedangkan untuk para orang tua ini, mereka pun senang melihat Feng Hao tertekan. Bagus, ada harapan bagi kita untuk menang. Terus serang dia, ujar dari pak tua itu. Dan untuk Feng Hao sendiri, dia tertekan. Dia tertekan dengan serangan yang diberikan oleh lawannya karena memang serangan badai ais yang diberikan oleh lawannya itu sangat kuat. Dan itu membuat Feng Hao dia berpikir keras tentang apa yang harus dia lakukan hingga di satu momen Feng Hao dia pun ternotis dan juga tahu tentang apa yang harus dia lakukan, dan itu membuat dirinya saat ini mengumpulkan semua kekuatannya di satu serangan yang akan dia ciptakan. Sedangkan untuk lawannya, dia terus memberikan tekanan badai es. Namun dia juga berpikir tentang apa yang sedang coba dilakukan oleh Feng Hao. Hei, apa yang sedang dia lakukan? Kenapa dia tidak menyerah saja? Dan karena melihat Feng Hao yang tidak mau menyerah, si Kroci ini dia kembali melepaskan badai es yang lebih dahsyat lagi untuk mengubur Feng Hao di dalamnya. Namun sebelum badai itu menimpa Feng Hao, dia pun melompat ke udara sembari seluruh kekuatan thunder miliknya dipusatkan ke dalam satu titik serangan yang membuat Feng Hao dia pun dapat menembus serangan badai es itu. Bahkan saat ini serangan petir itu menghancurkan lawannya. Terlihat seperti seseorang yang terkena sambaran petir yang sangat dahsyat, dan itu semua mengakhiri pertandingan ini. Sedangkan untuk lawannya, dia langsung terbujur kaku di atas arena, dan jelas
Pemandangan yang seperti ini membuat orang tua dari si Kuroichi ini dia langsung histeris melihat putranya harus meregang nyawa di atas arena. Yuer, bangunlah, ujar dari Pak Tua itu di hadapan tubuh anaknya. Namun tidak adanya respon dari anaknya membuat Pak Tua ini sadar kalau anaknya telah tiada lagi. Dan itu membuatnya benar-benar murka. Aku adalah putra mahkota dari kerajaan Lauri. Dan aku kini telah kehilangan segalanya di dalam pertandingan ini. Maka dari itulah aku ingin kau harus membayarnya, ujar Pak Tua itu yang tiba-tiba saja kini mencoba untuk dapat menyerang Feng Hao. Namun tiba-tiba saja sang kaisar dia berujar, "Hang Ben, beraninya kau," ujar dari kaisar yang membuat Pak Tua itu dia tersentak ketika dia mendengar suara kaisar yang sangat lantang ke arah dirinya. Dan dalam sekejap dia langsung berlutut, "Ampun yang mulia, Hang Pen memohon belas kasih Anda." Namun di sini tidak cuma kaisar, di sini para diaken mereka pun berujar, "Hang Pen, jika kau tidak siap kehilangan nyawa, jangan pernah kau ikut di dalam kompetisi ini," ujar para diaken. Dan karena berani merusuh di hadapan sang kaisar, di sini kaisar dia memberikan sebuah hukuman untuk kerajaan Lauri setelah berani-beraninya mereka mencoba membuat masalah di hadapan sang kaisar. Namun di sisi lainnya, di sini Presidir Akademi Pak Tua Hua dia pun tentu saja senang. Dia mengucapkan terima kasih tidak kepada kaisar tapi kepada Feng Hao. "Anak, terima kasih. Aku mengucapkan terima kasih atas kerja kerasmu untuk kerajaan Shilan kita." "Tidak Presidir, kau tidak perlu melakukan ini. Ini adalah kewajibanku untuk membawa kerajaan Shilan kita," sambut dari Feng Hao. Dan karena saat ini kerajaan Shilan telah ada di peringkat atas, maka dari itulah tidak ada lagi yang perlu mereka lakukan di tempat ini. Dan itu membuat saat ini kerajaan Shilan memutuskan untuk undur diri dulu. Dan ya pada malam harinya saat ini ya Senior Nan dia pun datang ke camp milik kerajaan Shilan. Melihat Senior Nan datang membuat Feng Hao dia bertanya, "Hei Senior Nan, apa yang kau lakukan di camp kami?" tanya dari Feng Hao. Namun ketika Senior Nan dia akan berbicara di sini Feng Hao dia berujar, "Stop. Tidak usah menjawabnya. Aku tahu apa niat busukmu. Itu semua terlihat di matamu," ucap dari Feng Hao. Karena memang saat ini Senior Nan dia ternyata sedang melihat Yun Yin yang sedang berlatih. Dan ya untuk Senior Nan dia juga berujar, "Aduh, kenapa sih dia tidak melihat ke arahku? Junior Feng, sepertinya aku memang harus meminta bimbinganmu untuk kali ini." Tapi sepertinya aku tidak bisa membantumu karena ya aku juga tidak begitu pandai dalam hal cinta-cintaan, sambut dari Feng Hao yang membuat Senior Nan dia kesal. "Oi, telur! Bagaimana bisa kau katakan seperti itu, ketika kau telah memiliki 2 orang ciwi bohai itu? Dasar kau, lama-lama kau memang minta dihajar nampaknya. Maju kau sini, sambut dari Feng Hao yang membuat keduanya gelut. Gara-gara Feng Hao ya nggak mau ngasih tahu bagaimana caranya bisa memiliki ciwi-ciwi bohai. Dan 3 hari kemudian saat ini Kaisar dinasti Jin dia pun mendapatkan sebuah informasi yang memang dia inginkan tentang Feng Hao. Anak itu dia bernama Feng Hao. Dia cukup terkenal rupanya. Dia dapat mengalahkan seorang bocah dari 3 kerajaan besar. Dan dia juga seorang yang sangat lihai dalam hal permainan tebak batu. Bahkan dia telah mengalahkan Shin Kun yang berasal dari kerajaan Shi yang merupakan master batu. Anak yang luar biasa. Ya, itu benar yang mulia, sambut dari seorang pelayan kaisar, di mana dia juga berujar, "Yang mulia, saya mendapatkan informasi kalau Master Lu dialah yang telah menyiapkan spirit weapon untuk anak itu secara pribadi." Namun tak lama setelahnya datanglah seorang penjaga yang datang memberikan semua laporan lengkap tentang Feng Hao yang memang diminta oleh kaisar 3 hari lalu. "Yang mulia, silakan. Ini adalah informasi yang engkau minta," ujar dari penjaga. Yang membuat kaisar dia tahu semua informasi tentang Feng Hao. Tapi ya jelas tidak semuanya juga cuy. Karena memang ya soal master kecil tentu saja tidak ada yang tahu selain Feng Hao itu sendiri.
Dan beberapa hari kemudian, event pertarungan kembali dimulai. Tapi kali ini formatnya adalah format kedua yang merupakan pertarungan mandiri, bukan lagi pertarungan antar kerajaan. Dan ya, dalam format kedua ini, peserta event ini ternyata lebih dari 63.000 peserta yang ikut berpartisipasi. Dan event ini akan berlangsung selama 2 bulan full, di mana untuk setiap peserta mereka harus memenangkan 6 pertandingan berturut-turut untuk dapat maju ke babak berikutnya untuk dapat memilih sekitar 10.000 peserta. Dan setelah itulah mereka juga akan masuk ke tahap selanjutnya. Seleksi selanjutnya mereka juga harus memenangkan pertandingan 10 kali berturut-turut untuk dapat memilih 1.000 orang terkuat. Sebelum nantinya mereka harus kembali bertarung 10 kali untuk merebut posisi 100 terbaik yang ada di dinasti ini. Dan nantinya juga akan diseleksi lagi mendapatkan 10 terbaik yang nantinya akan masuk ke dalam putaran final, di mana nantinya puncaknya akan dipilih 3 terbaik yang akan dapat mendapatkan hak eksklusif masuk ke dalam Gunung Sahin. Ling Er, kau sangat luar biasa. Kau benar-benar mengerikan. Ucap dari Feng Hao yang begitu senang melihat ciwinya, salah satu ciwinya dapat melaju ke babak 100 besar peserta terbaik yang ada di dalam event 10 tahunan ini. Jika terus seperti ini, mungkin saja di masa depan kau bisa mengalahkanku, sambut dari Feng Hao yang memberikan sedikit motivasi untuk kekasihnya itu. Namun untuk Wan Xin, sayangnya dia terlihat tidak begitu senang karena sepertinya dirinya tidak dapat melangkah lebih jauh lagi seperti apa yang didapatkan oleh Lin Er. Tidak apa Beb, tenang aja. Kau telah melakukan yang terbaik. Mungkin saja di masa depan jika kau terus berlatih keras, mungkin saja kau bisa masuk ke babak selanjutnya, top 100. Jadi semangatlah ya, sambut dari Feng Hao yang membuat Wan Xin dia pun terharu karena usahanya dihargai oleh Feng Hao. Dan untuk Feng Hao sendiri tentunya dia mencapai babak top 100 juga. Dan itu membuat dirinya mendapatkan selamat dari siapa lagi kalau bukan rivalnya itu, Senior Nan. Junior Feng, selamat ya, ujar dari Senior Nan yang datang. Padahal tujuan dia datang ke tempat ini bukan untuk mengucapkan selamat kepada Feng Hao, tapi untuk bertanya, "Hey bro, gimana dengan dirinya? Apakah Putri Es itu dia menang?" Tidak bro, tidak. Dia kalah di putaran kedua. Sekarang pergilah dan coba hibur dia, sambut dari Feng Hao. Kayak mana pula caranya cuy? Dia saja tidak pernah mau bicara dengan diriku. Lantas bagaimana aku cara menghiburnya? Ujar dari Senior Nan. Namun di sini Senior Nan dia juga berujar, "Oh iya bro, aku mendapatkan sebuah informasi nih. Kalau lawanmu selanjutnya adalah sosok yang bukan kaleng-kaleng lagi. Kali ini kau akan bertarung dengan salah satu dari 7 bocah jenius, yaitu Bei Yi." Apa? Apakah itu adalah Bei Yi dari kerajaan Kunan? Tanya dari Pak Tua Presdir. Ya, itu benar, sambut dari Senior Nan. Di mana dia juga berujar, "Aku mendapatkan sebuah informasi kalau bocah itu dia memiliki teknik rahasia yang tidak diketahui dan dia pasti sangat kuat." Jika itu benar, maka anak itu akan menjadi lawan yang tangguh untuk Feng Hao, sambut dari Pak Tua Presdir. Sedangkan untuk Feng Hao, doi mah bodoh amat guys. Doi mah maju bae, naik ke atas arena, terobos bae guys. Dan tahu kalau lawannya saat ini bukanlah Kruco seperti yang sebelum-sebelumnya. Feng Hao jelas dia harus serius dari awal. Langsung mengeluarkan tangan kiri miliknya. Begitu juga dengan lawannya, langsung memanggil akar gila di tangannya. Dan jelas melihat anak itu dapat mengeluarkan akar gila di tangannya membuat mereka bingung tentang apa itu? Itu adalah cabang akar pohon. Tapi itu bukanlah akar pohon biasa. Benda itu dapat tumbuh dari dalam tubuh anak itu. Bahkan benda itu saja sudah ada sejak dia dilahirkan. Dan aku juga pernah mendengar kalau benda itu sangat keras dan juga kuat dan berotot dan ada bijinya. Waduh, enggak cuy, enggak. Oke, lanjut. Dan kini di atas arena sendiri, saat ini tiba-tiba saja Dragon Wood muncul dan langsung melesat ke arah Feng Hao dari depan. Tapi mudah saja bagi Feng Hao dapat menghancurkannya dalam satu serangan saja.
Namun ya, ini hanyalah salam pembuka karena memang tiba-tiba saja muncul lebih dari 2 Dragon Wood tiba-tiba saja dihadirkan di atas arena pertarungan yang membuat Feng Hao yang melihatnya dia pun shock. Apa itu? Bagaimana bisa dia melakukannya? Put. Tapi ya, hal itu juga tidak begitu berarti bagi Feng Hao karena dia masih dapat menahannya, menghajar beberapa Dragon Wood itu dengan tangan kilin miliknya. Namun yang menyulitkan, Dragon Wood itu ternyata tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Mereka terlalu banyak. Feng Hao dia menghajar mereka semua dalam satu serangan yang sangat kuat di titik pusat Dragon Wood itu yang membuat semua Dragon Wood itu langsung tumbang di atas arena. Ya, apakah cuman segini? Ucap dari Feng Hao yang sedikit sombong dulu guys. Namun dihancurkannya Dragon Wood tidak membuat bocah ini kesal, dia malah tersenyum. Ya, akhirnya aku mendapatkan lawan yang cukup menarik. Maka dari itulah dia kembali melepaskan tekniknya yang membuat kini Feng Hao pergerakannya tertahan karena begitu banyak akar-akar gila kini muncul di bawah kakinya yang akan menahan pergerakannya. Bahkan bukan cuma menahan pergerakan kaki tapi mengurung Feng Hao di dalam akar-akar gila. Dan itu membuat para ciwi-ciwinya mereka khawatir ketika mereka melihat Feng Hao dia harus tertahan di dalam sebuah penjara akar-akar gila. Dan untuk bocah B, dia tersenyum. Bocah, sekarang apa yang akan kau lakukan? Dan mari kita lihat bagaimana kau mencoba untuk kabur dari penjara akarku ini. Ujar dari bocah B itu. Sedangkan untuk Feng Hao, ya, doi terkurung di dalam penjara akar-akar gila. Apa-apaan ini? Akar-akar ini mereka semakin lama semakin menyusut. Apakah dia berencana untuk mencekikku sampai habis? Bahkan sesekali ada akar gila yang menghajarnya. Aduh, kau ingin menghajarku rupanya. Feng Hao dia mencoba menghancurkannya, tapi ternyata hal itu tidak ada gunanya karena akar-akar ini sangat-sangat kuat. Akar ini kenapa mereka begitu kuat? Namun begitu dicoba lagi, lagi-lagi ternyata tidak ada gunanya. Lakukanlah semaumu, bocah. Itu semua tidak akan ada gunanya. Ujar dari si telur ini. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, doi menjadi bulan-bulanan dari akar-akar gila yang terus menghajarnya dari dalam. Edan. Setelah menggunakan teknik Racing Thunder tingkat 6 saja, itu tidak berguna. Gila. Ya, di sini Feng Hao dia juga sempat frustasi tentang apa yang harus dia lakukan karena semua usaha yang telah dia lakukan tidak ada gunanya. Bahkan di sini Feng Hao dia juga sempat berpikir, apakah aku harus menggunakan semua kekuatanku untuk menghancurkan penjara gila ini? Namun jika aku menggunakan teknik gravitasi, bukankah itu tidak ada gunanya juga? Gila, ini membuatku gila, ujar dari Feng Hao yang bingung harus melakukan apa lagi. Karena memang setiap serangan yang dia gunakan tidak berguna. Ini baru pertandingan pertama di 100 terbaik dan aku sudah kalah. Ini benar-benar mengecewakanku, pikir dari Feng Hao. Sedangkan di sisi lainnya, Kaisar yang melihat Feng Hao terkurung membuat Kaisar dia bertanya, "Hei, para tetua, apakah teknik akar ini adalah teknik spesial?" Ya, yang mulia, sepertinya teknik ini adalah teknik spesial yang cuma anak itu saja yang memilikinya. Jika ini adalah teknik rahasia, maka ya tidak akan mudah bagi anak itu untuk dapat melepaskan diri. Hei, apakah kalian melihatnya? Anak itu, dia menggunakan energi Ki untuk membangun penjara itu. Ya, itu benar yang mulia, sambut dari para diaken karena memang akar-akar gila itu bukan cuma bergerak, tapi mereka juga dilapisi oleh kekuatan energi Yuan yang membuat akar-akar gila itu akan menjadi sangat keras dan tidak mudah untuk dapat ditembus. Sedangkan untuk Feng Hao, dia menghancurkan kayu-kayu itu dari dalam, tapi tetap saja hal itu tidak ada gunanya. Aku tidak akan berakhir di tempat ini, sambut dari Feng Hao yang saat ini dia menggunakan semua yang ia miliki. Dan kali ini dia juga menggunakan teknik mata miliknya, dan dengan menggunakan teknik matanya itulah di sini Feng Hao dia pun menyadari ada satu hal, yaitu kekuatan Ki yang mengalir di akar-akar pohon itu. Jadi ini semua tidak sesederhana itu rupanya. Ada sebuah kekuatan di akar-akar pohon ini.
Karena memang dengan menggunakan teknik mata itulah di sini Feng Hao dia dapat melihat susunan formasi array tepat di bawah kakinya yang membuat Feng Hao dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, jadi ini adalah formasi array pengunci. Baiklah, kalau begitu aku tahu apa yang harus aku lakukan. Feng Hao dia menghajar formasi itu dengan keras yang membuat penjara akar-akar itu bergetar. Bersamaan dengan itu juga, bocah B dia pun muntah. Apa yang terjadi? Apakah dia sudah menemukan formasi arah itu? Pikir dari bocah B itu. Karena memang dalam beberapa saat kemudian, penjara itu akhirnya hancur, terbuka, dan Feng Hao dia dapat kembali bangkit setelah dia menghancurkan formasi arah itu. Dan kini game on. Namun selesai dulu guys part kali ini, dan besok lagi ya guys ya. Dan kita absen dulu nih, absen. Posisi pertama ada Airman, posisi kedua ada Gembel Elite, dan selanjutnya ada Handi, dan ada Nur Halim Setiawan, Ndut God, Ndut God. Lalu ada Fuad, ada Malferari, repot nama lu cuy. Panji, Nur Halim lagi, Ahmad Duri, oke, Hendri, Taufik, Urang Sunda, waduh, ada Nuril, lu komen terus lu, waduh keren. Lalu ada Made, ada Rijal, waduh Hunter Rijal. Ada Aris dan juga ada Jenal. Wah, terima kasih nih yang udah absen terus guys ya. Terima kasih dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Jangan lupa absen lagi ya biar dibacain lagi besok. Asik.